teman-teman, kembali lagi bersama saya Ustaz Usman Al-Gayoni. Dalam kesempatan yang istimewa ini bersama kita sudah bergabung Profesor Dr. Fauzi Hasibuan, MSc, Hons. Bagaimana beliau sekolah, kuliah, kemudian berkarir di Badan Geologi Nasional dan kegiatan beliau pasca Purna, dan langsung saja kita ngobrol dengan Profesor Fauzi. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar, Prof? Baik-baik aja, Pak. Ya, alhamdulillah. Itu yang terpenting, Prof. Jadi kita alhamdulillah sudah mulai normal. Nah, mudah-mudahan sehat walafiat, terus berkontribusi buat bangsa dan negara kita ini. Jadi ini dalam kegiatan yang sudah mulai normal ini, kegiatan Prof Fauzi apa nih, Prof? Ya, di samping kemarin yang cerita itu, ada juga misalnya memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Unpad. Kemudian di UI juga pasca sarjana di jurusan geofisika. Kemudian yang terakhir ya ini diminta untuk membangun Takengon itu jadi Burtelege kemudian dengan apa di Jambi, Pak, karena di Jambi itu Pak baru membuat Fakultas Geologi gitu. Di Unja, Universitas Jambi. Unja, ya Pak. Ya. Nah, tadi diminta membangun Takengon, Burtelege. Ini sisi apanya nih, Pak? Geoparknya? Geopark, Pak. Geopark Burtelege Takengon. Ya, karena geopark itu ada 3, Pak, syaratnya itu. Jadi geodiversity, kemudian 3 itu biodiversity, kemudian culture diversity. Biodiversity, culture diversity, satu lagi? Geodiversity. Oke, geodiversity. Dan ini ketiga syarat ini ada di Burtelege, Takengon. Iya, Pak. Iya, iya. Jadi perkembangannya sejauh apa nih, Prof? Ya, sejauh ini geodiversity-nya sudah cukup bagus, Pak. Sudah banyak yang, ya banyak juga dalam arti saya sendiri yang mengatakan itu, yang mengumpulkan data itu, terutama sekitar Danau Lutawar, Pak. Ya, ini Burtelege kampungnya berdekatan dengan Danau Tawar ya? Iya, Pak. Ya, oke, Prof. Jadi itu yang Prof Fauzi garap sekarang, termasuk membantu Universitas Jambi. Ini luar biasa ya, walaupun purna, tapi kontribusinya, kegiatannya, dan semangatnya nggak purna ya, Prof ya. Iya, Pak. Ini ngomong-ngomong sudah umur berapa sekarang? 75, Pak. 75 ya? Iya, Pak. Ini masih kelihatan energik nih, Prof Fauzi luar biasa ya. Dan ini Prof, bisa diceritakan ke penonton podcast kita ini, bagaimana sampai Prof Fauzi ini masuk Badan Geologi Nasional dan terakhir meraih Profesor Riset dari LIPI with honors. Nah, ini gimana nih, Prof? Ya, sebenarnya tergantung pribadi kita, Pak. Jadi sejak dulu tuh saya tuh masuk dalam Badan Geologi itu sudah lama, Pak. Sejak tahun 70, Pak.
70? Ya. Sejak tahun 70. Pensiun tahun? 2012, Pak. 2012. Jadi, dan seperti disampaikan tadi, tetap berkegiatan dari 2012 sampai sekarang. Nah, kemudian lanjut Prof, bagaimana proses masuknya, kemudian tugas dan fungsinya apa, perkembangan karirnya seperti apa? Ya, sebenarnya saya itu sendiri di bidang paleontologi, Pak. Jadi stratigrafi bebatuan, Pak. Jadi mana yang bawah, mana yang atas, umurnya berapa gitu. Terutama batuan sedimen, Pak. Ya, jadi itu yang kita tekuni gitu, Pak. Sekarang banyak sekali mahasiswa-mahasiswa muda. Mereka itu melakukan pendidikan itu hanya untuk pangkat gitu, Pak. Sedangkan saya sendiri bukan itu yang saya maksudkan, tapi adalah adanya profesi yang kita anukan, Pak, kita tonjolkan, Pak. Orang-orang lain itu, anak-anak baru itu yang mereka menekuni pelajaran itu hanya untuk pangkat gitu, Pak. Jadi kalau sudah lulus dia menjadi menjadi PNS, kemudian mendapat jabatan gitu. Sedangkan saya sendiri bukan itu, Pak. Jadi bukan berarti pernah dijadikan Pinpro, pernah dijadikan kepala apa itu ya, Pak, bidang geologi gitu, Pak. Tapi saya tidak suka gitu, karena itu lebih banyak kita mengurusi orang lain daripada diri kita sendiri, daripada keahlian yang kita dapat gitu, Pak. Jadi kalau banyak kawan-kawan itu yang dia lebih baik menjadi pejabat daripada fungsional gitu, Pak. Jadi fungsional ini membuat kita itu bisa maju gitu, Pak. Dalam pikiran saya gitu. Jadi mendapatkan profesor itu juga karena penelitian gitu, Pak. Sedangkan orang lain itu cuma administrasi gitu, Pak. Ya, artinya yang saya tangkap, Prof. Fauji ini mengutamakan ilmunya ya. Iya. Kemudian pengalaman dari proses pekerjaan tadi, melalui pemetaan, penelitian, begitu ya, Prof ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, kalau soal tadi Pimpro, ya ini buah pekerjaan tadi. Tapi ilmu dan prosesnya itu ya, Prof ya? Iya, Pak. Oke. Tadi kan disebutkan tahun 70 masuk ke Badan Geologi Nasional. Nah, ini tusinya apa nih, Prof? Sementara kan Prof tusi Badan Geologi Nasional ini. Dan tadi Prof tidak di struktural, tapi di fungsional. Iya, Pak. Jadi Badan Geologi itu mempunyai tugas penyelidikan dan pelayanan bidang sumber daya geologi, vulkanologi, dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi, Pak. Oke.
hasil itu yang kemudian jadi rujukan dan pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan ya, Prof ya? Iya. Dalam hal kegeologian ya? Iya, Pak. Oke, baik. Nah, jadi sebelumnya Prof Fauzi kuliah di mana? Jurusan apa? Jurusan geologi, Pak. Ya. Dari AGP, kemudian Master of Science, kemudian PhD di Auckland University, Pak. Oke, jadi Master and PhD di Auckland University. Ya, Pak. Oke. Dan tadi kuliahnya di AGP. Ya, Pak. Bisa disampaikan ke teman-teman nih, Prof, yang menonton podcast kita. AGP ini singkatan dari Akademi Geologi dan Pertambangan Indonesia, Pak. Oke, Akademi Geologi dan Pertambangan Indonesia. Ya, Pak. Ini sifatnya ikatan dinas atau seperti apa? Ya, ikatan dinas, Pak. Jadi pada tahun 69 itu semuanya susah hidupnya, Pak. Tapi kami tidak, Pak. Jadi profesor ini termasuk satu yang beruntung. Jadi jadi susah hidup, tapi berhasil lolos dari kesusahan hidup itu. Oke, silakan Prof. Lanjut, Prof. Iya, Pak. Jadi pada waktu itu kita dapat beasiswa, kemudian semuanya ditanggung, Pak. Buku, pakaian, buku-buku. Jadi ditanggung kemudian. Ya. Living cost. Ya. Saya ingat waktu itu kita beras itu dapat 50 kilogram, Pak. Itu tidak habis gitu. 50 gram. 50 kilogram. 50 kilogram itu Ya. dengan kualitas premium. Iya, Pak. Ya, jadi kami jual dulu, Pak. Ya, karena nggak habis ya, Prof ya? Iya, nggak habis, Pak. Iya. Jadi konsumsi Prof waktu itu sebulan berapa? Iya, paling-paling 15 kilo, Pak. Paling-paling 15 kilo. Berarti ada kelebihan 35 untuk dijual. Iya. Iya, Pak. Iya. Ya, dan ini semua ditanggung ya karena kedinasan ya. Nah, makanya kemudian begitu belum selesai pun ya ini sudah terikat. Makanya kemudian berkarir di Badan Geologi Nasional. Iya. Dan waktu itu mahasiswanya banyak, Prof, se-Indonesia. Iya, semua jurusan tambang yang paling banyak, Pak. Jurusan geologi itu hanya apa namanya itu? Hitungan jari. Iya. Hitungan jari, nyampe full atau sebelah jari? 5 ya. 5 kami, Pak. Yang lainnya itu prospektor juga, Pak. Jadi tugas belajar semua dari Badan Geologi, Pak. Iya. Iya, berarti kan sangat terbatas waktu itu ya, Prof ya. Mengambil ya sangat terbatas. Dan ini di angkatan profesor berapa total keseluruhan? Ada 40, Pak. 40 orang. 40. Iya. Dan kebanyakan tadi geologi ya? Iya, Pak. Ya. Beda dengan jurusan tambang, Pak. Tambang itu juga dari Lampung, dari daerah lah gitu. Ya, sorry. Tadi kebanyakan tambang. Iya. Dibandingkan geologi. Geologi cuma 5 ya? Iya, kami 5 itu dari SMA, Pak. Kalau yang lainnya itu jurusan prospektor semua, Pak. Itu bedanya apa tuh, Prof? Ya, mereka sudah kerja, Pak. Oke. Sudah kerja apa mungkin sebelumnya diploma begitu enggak? Ada kursus itu, Pak. Kursus geologi, Pak.
Ya, ya. Ya, artinya mereka juga tamat SMA sebelumnya tapi sudah kerja, kemudian ada kursus ya. Iya, iya, Ya, Pak. itu bedanya. Sementara Propoji waktu itu baru selesai SMA dan lulus AGP ini ya. Iya, Pak. Ya, dan itu proses seleksinya seperti apa, Prof? Wah, itu berat juga, Pak. Ya. Tes juga. Tes sama orang tambang itu, Pak. Mineralogi juga termasuk itu, Pak. Cuma yang saya menduga itu, jadi apa namanya ya, nggak bisa ditambang gitu, Pak. Nggak bisa masuk tambang. Jadi dialihkan ke geologi. Alasannya? Ya, karena sudah penuh, Pak. Karena kebanyakan yang tambang tadi. Kebanyakan, Pak. Ya, makanya kemudian Propoji dialihkan dan masuk ke geologi. Geologi, Pak. Dan ini ternyata membawa berkah ya, Prof. Iya, iya. Ya, karena situasinya sulit waktu itu, kemudian lolos begitu ya, dapat ikatan dinas. Dan tadi karena banyak ditambang sehingga dialihkan ke geologi. Iya, Pak. Ternyata ini membawa berkah, ya, kelebihan membawa berkah sampai jadi profesor riset ya di bidang itu. Nah, itu kuliahnya di Bandung, Pak. Di Bandung ya? Di kompleknya geologi. Ya. Jalan Diponegoro 57. Ya, ya. Itu pas kuliah gimana tuh, Prof? Bisa diceritakan? Ya, dosennya itu dari ITB semua, Pak. Jadi pelajaran ITB itu kita lakukan gitu, Pak. Jadi semuanya dari Pak Semahura, itu ahli mineralogi gitu, Pak. Jadi ada Ibu Sri Unun itu bagian dari matematika. Ya. Iya, Pak. Oke. Dan gimana waktu itu kuliahnya, Prof? Lancar ya? Secara nilai juga oke ya? Iya, Pak. Jadi apa namanya ya? Itu tidak ada kuliah pada sampai 67 gitu, Pak. Jadi itu kan zaman kita dulu kan. Zaman kami KAPI dulu. Ya. G30S. Oh. 65 sampai 67 itu belum ada. Nggak ada perkuliahan? Nggak ada. Karena situasi keamanan waktu itu ya? Iya, Pak. Oke. Baru ada perkuliahan lagi tahun berapa? 67 itu, Pak. 67 ke 69 ya? Tahun 67, Pak. Ya. Sampai selesai, sampai 70. Oke. Baik. Dan ini luar biasa ya, Prof ya. Bisa lolos se-Indonesia di AGP tadi. Jadi Profesor Pauji ini SMA-nya dari mana? Asalnya dari daerah mana? Daerah Takengon, Pak. Dari Takengon, Aceh Tengah. Tengah, ya, Pak. Oke, SMA-nya? Ya, SMA itu, Pak. Ya. SMA 1, Pak. Tamat tahun? Tahun 65, Pak. 65 ya, tamatnya ya? 65. Makanya buat waktu kami sampai ke Bandung, tuh lihat orang lari sana lari sini. Kenapa? Ya. Kami nggak tahu. Ya. Persoalan itu rupanya persoalannya mengenai untung itu G30S, Pak. Jadi dari Takengon ke Bandung. Iya, Pak. Dan ini menarik, Prof. Artinya ya dari daerah, dari kampung ya bisa ke Bandung dan lulus kampus kedinasan ini luar biasa ya. Jadi ini
Prof. Fauji gimana SMA-nya dulu sekolahnya? Apa memang sudah menonjol secara akademik begitu kan? Nah, kemudian bagaimana belajarnya gurunya di SMA itu ya? Karena yang nggak semua orang bisa, jangankan lulus tes juga belum tentu bisa ikut tes gitu loh, Prof. Iya, iya. Ya kalau misalnya dari Bandung, Bogor, Jakarta ya kita Jogja ya itu nggak heran ya. Iya. Ya ini dari Takengon, dari daerah begitu. Ya. Gimana, Bro? Ya itu dulu disebabkan karena gurunya, Pak. Gurunya dari ITB juga. Jadi PTM, bantuan dari tenaga mahasiswa gitu, Pak. Ya, jadi itu mungkin ya yang ngajar di SMA dulu. Ya, PTM ini pengerahan tenaga mahasiswa ya? Iya, pengerahan ya, Pak. Ya, pengerahan tenaga mahasiswa. Jadi memang guru-gurunya waktu itu memang berkualitas ya? Iya. Yang nggak heran kemudian outputnya juga berkualitas ya, Prof ya? Iya. Iya, ya. Jadi pas sekolah itu masuk ranking? Oh, waktu di SMA? SMA? Iya, Pak. Top berapa? 3 besar itu. Wah, top 3 ya? Bolak-balik gitu, Pak. Iya, ya. Jadi nomor 1, kadang-kadang nomor 2. Kadang-kadang nomor 3 ya? Nomor 3. Ya, tapi ini hebat, luar biasa ya, Prof ya. Artinya memang secara kualitas waktu itu memang bagus ya. Ya sehingga bisa bersaing se-Indonesia dan lolos. Dan ini juga nggak terlepas dari dukungan orang tua juga pastinya. Iya. Nah, orang tua Pak Fauji kerjanya apa? Dulu kepala sekolah di SMAI gitu. Sekolah menengah atas Islam. Iya. Yang di bom itu, Pak. Aman ya, nggak mati itu ya, Prof ya, di bom ya. Bom itu nama tempat ya? Nama tempat. Oke. Iya. Bukan bom yang kita pahami ya, Prof ya, nama tempat ya? Bukan, Pak. Iya. Ini sebentar, ibunya atau bapaknya yang kepala sekolah? Bapaknya. Bapaknya Prof, kepala sekolah SMI ya, sekolah menengah SMAI. Oke. Jadi ya Islam ya. Dan nama tempatnya di bom, teman-teman ya. Bukan tempatnya itu yang di bom ya. Nah, jadi bom itu nama tempat di daerahnya Pak Fauji. Oke. Kalau ibunya sendiri, ibunya Prof? Dulu jadi bidan, Pak. Bidan dari rumah sakit Jerman dulu, Pak. Di Takengon itu kan ada Jerman. Ya. Jadi ya kerja di situ Ibu ya, Prof ya? Iya, Pak. Ya, ini ya pas banget perpaduan orang tuanya, ada yang pendidikan, ada yang medis ya. Nah, terus bersaudara berapa, Prof? 12, Pak. 12 orang. Iya. Dan ini benar-benar keluarga besar nih, Prof Fauji nih. Iya, Prof yang besar, Pak. Prof yang sulung. Ya. Dan ada adiknya 11. Iya, Pak. Ya. Jadi ini gimana orang tua dengan profesi kepala sekolah kemudian bidan menghidupi, membesarkan 12 anak sekaligus ini. Iya, begitulah, Pak. Jadi caranya tentu kalau saya kan ikatan dinas, Pak. Jadi adik-adik semua yang perempuan ada 4 orang. Itu yang membuat Pak. Yang kelima dari ITB, Pak. Jadi ya, yang kedua itu perempuan, dia dokter gigi, Pak. Dokter dulu di Biren. Ya, jadi yang saya
tangkap bahwa kenapa Prof. Fauji ngambil ikatan dinas itu juga alasannya. Iya. Ya, untuk meringankan beban orang tua. Ya. Iya. Jadi biar orang tua ya kalaupun ngirim ya sekedar begitu Prof ya. Karena sudah ada pool scholarship ya. Iya. Dan bisa membantu orang tua juga dan membantu adik-adik ya di bawah ya. Iya. Ini semuanya kuliah. Kuliah semua, Pak. Kuliah semua. Yang kedua dokter gigi, yang ketiga kimia Ya. di Unpad, yang keempat di peternakan, Pak. Ya, yang kelima? Yang kelima yang mesin ITB, Pak. Ya, pernah kerja di Arun dulu. Ya. Tapi sekarang keluar dari Arun karena situasi, Pak. Ya, ya. Terus yang berikutnya? Yang berikutnya di mana itu? Bukan. Di dekat Candi Borobudur itu apa namanya, Pak? Jawa Tengah. Ya. Magelang. Ya. Ya. Yang kelima di adik itu di Jogja, Pak. Kemudian yang keenam itu di mana? Yang di Auckland ada juga tadi, Pak. Jadi kelewat perempuan. Ya. Masih tinggal di Auckland ya, Pak. Ya. Dan sudah sana. Sudah jadi warga negara sana? Ya belum, Pak. Ya. Permanent resident. Oke. Permanent resident tapi warga negaranya masih WNI ya, Prof ya? Masih WNI. Oke. Ini luar biasa. 11 anak dan orang tua menguliahkan semua. Jadi bagaimana pola asuh orang tua Pak Fauji sendiri? Tidak akan sama pula. Ya, jadi sabar-sabar aja, Pak. Jadi waktu saya masih SMA, belum lulus, itu bantu nenek itu, Pak. Bantu nenek jam 4 itu sudah jualan ke pasar. Membawa jeruk, membawa kayu api. Ya. Ya, jadi karena nenek ini punya anak perempuan, anak laki-laki, tapi sudah lama tinggal di Sigli dan juga di Banda Aceh, Pak. Jadi secara otomatis gitu. Jadi saya sebagai anak laki-laki yang cucunya lah. Ya. Ya, yang pertama yang membantu. Ya. Ya, orang tua tinggal di daerah perkotaannya? Ya di Kampung Balai, Pak. Oke. Di seberang? Di seberang dari NP itu dulu namanya MP gitu, Pak. PT Aceh Tengah itu. Ya. Di Takengon di seberangnya sana. Jadi kelihatan dari Buntul Kubu itu kelihatan rumah itu, Pak. Dan tadi kan orang tuanya kepala sekolah, bidan. Di luar itu apa? Ada pekerjaan tambahan, Pak? Iya, itu tadi semuanya menjelbang ya kan. Kalau di sana tuh. Nah, jadi waktu itulah bicara sama ayah saya bahwa saya tuh perlu
sekolah tapi apa di Jawa tapi di Bogor, Pak. Tapi sampai sini semuanya sudah tutup. Yang buka itu cuma AGP aja, Pak. Ya. Oh, jadi waktu itu waktu pas Mujelbang tadi ya, Pak. Mujelbang ini nyangkol ya? Nyangkol, Pak. Ya, punya kebun, punya sawah. Punya kebun, punya sawah juga, Ya. Pak. Jadi situasinya waktu pas di kebun waktu itu ya, Prof ya? Atau di sawah? Ya, di kebun. Ya, jadi pas di kebun itulah diutarakan niat merantau. Nah, dan waktu itu justru nggak ke Bandung ya, Prof ya, tapi ke Bogor ya. Iya, ke Bogor. Jadi Pak. targetnya apa waktu itu? IPB? Nah, IPB, Pak. Ya, IPB ya waktu itu ya awalnya ya. Ke pertanian. Jadi kalau ITB itu nggak pernah daftar ke ITB, Pak. Ya, ya. Ya dari awal memang plannya ke IPB ya. Ya. Karena memang berangkat dari anak petani begitu ya. Kemudian gimana jadi insinyur pertanian dan ya sasarannya ke IPB.